Halo semuanya. Oke, baik, kembali lagi dengan saya Stefania Gabriela Mones. Saya mahasiswa dari Stikom Uyalindo Kupang. Jadi pada modul 2 ini kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar bahasa JavaScript atau SCMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan atau sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan SCMA Script 6 atau sering disingkat dengan ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 yang dikenal dengan SCMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh SCMA International. Dalam SCMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpelasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada dalam modul ini mengacu pada standar SCMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan eksistensi.js, misalkan hello.js, server.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, kita dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Kita juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment. Untuk JavaScript, misalkan Visual Studio Code, Breaker, dan lain-lain. Oke, jadi selanjutnya kita akan buka dulu aplikasi Visual Studio-nya. Oke, kemudian kita buat sebuah file baru dengan nama filenya itu misalnya hello.js. Kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan console. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita tekan saja tab agar lebih tepat. Console.log buka kurung hello world, lalu jangan lupa tanda titik koma. Setelah itu coba kita jalankan. Sebelum jalankan kita save dulu, kita Ctrl S. Lalu di sini kita ketikkan Node spasi nama file yang tadi yaitu hello.js, kemudian kita enter.
Oke, jadi akan muncul tulisan di layar, yaitu tulisan Hello World. Jadi dalam Node.js, console log itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar ponsel. Jika kita menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat di layar. Kode yang ada pada layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Dalam web browser, dokumen write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya sebagai berikut. Di sini kita bisa hilangkan tanda titik komanya. Kita akan hapus dulu tanda titik komanya. Setelah itu kita Ctrl S, kemudian kita jalankan lagi. Di sini kita tidak perlu mengetiknya lagi, kita cukup menekan anak panah atas agar menghemat waktu pengetikan. Setelah itu kita Enter. Jadi tampilannya itu akan tetap sama seperti yang tadi. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalkan kita tambahkan di sini console.log selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada bagian akhir kita tidak perlu tambahkan tanda titik koma. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan lagi seperti tadi. Oke, jadi akan muncul tulisan Hello World, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada kotak di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok perintah dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh berikut. Misalkan di sini kita ketikkan var a sama dengan 2. If kita enter, ini kita ketikkan
Setelah itu kita Ctrl S. Jadi pada perintah ini variabel A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Oke, coba kita jalankan. Kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Oke, jadi akan muncul perintah selamat datang di sini, perintah 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini kita jadikan komentar supaya tidak terbaca. Jadi di sini kita akan tambahkan tanda garis miring untuk menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan lagi. Oke, jadi maka akan muncul di layar itu hanya perintah 1 dan perintah 2. Oke, selanjutnya itu kita akan belajar tentang komentar. Jadi komentar itu adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar itu di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar kalau kita menggunakan tanda yang kita hapus ini, maka perintah ini akan dieksekusi. Oke, kita tambahkan komentar di depan script ini, itu dengan tanda dua garis miring. Maka perintah yang ini itu akan menjadi perintah, akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita gunakan tanda bintang slash dan diakhiri. Misalnya di sini kita pakai tanda bintang slash. Slash bintang. Kemudian bagian akhirnya itu di sini kita pakai tanda bintang slash. Itu untuk komentar yang lebih dari satu baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu, misalkan sebagai berikut. Pada bagian konsol ini tanda dua garis miring akan saya hapus dulu. Misalnya di sini. Yang tadi sudah kita hapus. Kalau komentar ditulis di atas berarti kita gunakan garis miring 2 kali. Contoh di komentar 1 ini, atau bisa kita tulis di sampingnya. Misalnya di sini kita tuliskan komentar 1. Komentar 1. Jadi seperti ini penjelasan tentang komentar. Selanjutnya yaitu adalah variabel. Variabel itu merupakan nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer.
Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya itu dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel yang bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut: var a, lalu tanda titik koma. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel a menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut: var a, titik koma, var b, titik koma, dan var c, titik koma, atau var a, b, dan c. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. A sama dengan 9 atau var A sama dengan 9, B sama dengan 10, dan C sama dengan 11. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Oke, jadi kita akan buat sebuah file baru. Dengan nama filenya itu var.js, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan var global var sama dengan 100 titik koma, lalu kita enter.
Setelah itu jadi pada script di layar ini kita mendeklarasikan inisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Lalu kita membuat fungsi yang bernama fungsi f. Jadi di sini kita ketikkan memanggil fungsi Jadi dalam fungsi f ini kita menginisialisasikan lokal variabel dengan nilai 200. Jadi kita ada lupa satu script di sini. Kita tambahkan memang dulu, yaitu var lokal var sama dengan 200. Setelah itu, untuk mencetak layar memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script yang string tambah variabel. Untuk memanggil fungsi kita tinggal mengetikkan perintah f buka kurung tutup kurung tanda titik koma. Lalu setelah itu kita kontrol S, lalu coba kita jalankan. Jadi untuk menjalankan itu kita ketik node, nama file yang tadi var.js, kemudian kita enter. Oke, sekarang sudah menampilkan hasilnya. Ternyata ada script yang salah. Coba kita lihat dulu var console. Oke, jadi kesalahannya itu terdapat pada ini. Seharusnya ini tidak ada kata var. Ini juga, terus yang ini. Oke, selanjutnya kita kontrol S, lalu kita coba jalankan sekali lagi. Enter. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini. Global var itu sama dengan 100 dan local var-nya itu sama dengan 200. Jadi selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Kita lanjutkan di script yang tadi. Jadi kita ketikkan console .log kita buka kurung,
Oke, jika sudah selesai, kita Ctrl S. Kemudian kita coba jalankan. Oke, jadi pada layar sudah ada hasilnya. Coba kita lihat baik-baik dulu. Oke, jadi hasilnya itu global var sama dengan 100, sedangkan local var itu tidak dapat memanggil karena berada di luar fungsi. Jadi perintah ini hanya bisa memanggil di dalam fungsi. Selanjutnya itu kita masuk pada contoh berikutnya, itu seperti yang tadi, penggunaan variabel. Kita buat lagi sebuah file baru dengan nama filenya itu var1.js. Kemudian kita enter. Kita tutup dulu halaman sebelumnya. Lalu kita inisialisasikan variabel-variabelnya. Di sini kita ketikkan var a sama dengan 100, var b sama dengan 200, var c sama dengan A ditambah B, jangan lupa titik koma. Sini console.log A tambah Oke, jadi di sini kita menginisialisasikan variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value pada variabel A tambah variabel B. Jadi kita Ctrl S dulu untuk menjalankannya. Kita Ctrl S. Lalu kita coba jalankan. var1.js. Coba ada kesalahan di sini kayaknya. Oh, di sini kita lupa tanda. Agar bisa mengeksekusi hasil akhirnya. Kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan ulang.
Oke, jadi hasil penjumlahan 100 ditambah dengan 200 sama dengan 300. Jadi nilai C itu sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel A digabung dengan string tambah variabel B. Oke. Selanjutnya itu kita akan belajar tentang kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada SCMA Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisan LED nama variabel, LED nama variabel 1 titik koma atau seperti yang terlihat pada layar. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode berikut. Seperti biasa kita membuat sebuah file baru dulu dengan nama filenya itu var2.js. Selanjutnya kita enter. Kita tutup halaman sebelumnya. Oke. Di sini kita ketikkan for. Oke, jadi setelah itu kita Ctrl S, setelah itu kita jalankan. Jadi hasilnya itu seperti yang ada pada layar. Setelah itu jadi pada script di layar, pada blok pengulangan di atas, variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika tidak menginginkan hal seperti ini, maka kita juga dapat menggantikan kata var di atas dengan kata kunci LED. Jadi hasil output yang tadi itu adalah 3. Tetapi jika kita ganti dengan LED, kita ganti ini dengan kata kunci LED.
Selanjutnya kita kontrol S. Coba kita jalankan. Oke, jadi hasil pada layar itu tidak dapat menampilkan hasil C yang ada, jadi tidak bisa menampilkan hasil yang ada di luar blok pengulangan. Maka dia akan muncul pesan error. Dengan mendeklarasikan variabel I menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan. Oke, jadi selanjutnya kita akan setelah belajar tentang variabel, kita akan lanjut pada belajar tentang membuat variabel tanpa kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama, seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Pada contoh ini, sebelumnya kita tutup dulu halaman yang tadi, lalu kita buat sebuah file baru lagi dengan nama filenya itu var3.js, kemudian kita enter. Oke, jadi kita akan ketikkan perintah user. Jadi di sini kita tidak perlu mengetikkan kata kunci var atau let. Console. Oke, selanjutnya kita kontrol S, lalu coba kita jalankan seperti yang tadi. Di sini node spasi nama file var3.js. Selanjutnya coba kita jalankan, enter.
Oke, jadi hasilnya itu seperti yang ada pada layar. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita akan mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci constring. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const p sama dengan 3,1415926535893. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat kita lihat pada kode berikut. Seperti biasa, kita akan membuat sebuah file baru dengan nama filenya yaitu const.js. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan perintah
Oke, selanjutnya kita Ctrl S. Oke, jadi di sini itu kita mendeklarasikan conspi 3,14 sekian, radiusnya itu 5,0. Luas dan keliling kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Untuk menghitung luas lingkaran, 2 sama dengan pi kali radius atau pi r kuadrat. Untuk menampilkan kita buat seperti ini, lalu kita Ctrl S. Kemudian coba kita jalankan. Oke, jadi hasilnya itu di luar blok pengulangan nilai I sama dengan luas lingkarannya itu sama dengan 13,14 sekian, keliling lingkarannya itu 10,14 sekian. Berikut kita akan belajar tentang membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js kita dapat melakukan pekerjaan umum menggunakan modul readline. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Jadi kita tutup semua dulu. Oke, sebelumnya itu kita pastikan dulu bahwa koneksi internetnya itu mati. Oke, jadi di sini kita ketikkan npm install readline kemudian kita enter. Jadi saat kita menginstal ini, kita pastikan bahwa koneksi internetnya itu dalam keadaan mati. Oke, jika sudah, kita masuk pada contoh penggunaan modul readline dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat dulu file baru dengan nama readline.js. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan scriptnya var readline
Selanjutnya kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan. Node spasi nama file readline.js, lalu kita enter. Oke, jadi di sini kita ketikkan nama. Siapa nama Anda, kita ketikkan misalnya Stefania Mones, kemudian kita enter. Jadi hasilnya itu, hai Stefania Mones, senang bisa berkenalan. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul readline. Seperti biasa kita tutup dulu halaman sebelumnya. Lalu kita buat lagi file baru. Nama filenya itu readline1.js. Selanjutnya kita enter. Oke, kita ketikkan lagi script berikutnya. var readline sama dengan masukkan nilai A var base sama dengan readline questions masukkan nilai B. Selanjutnya di sini kita ketikkan var c sama dengan A dikali B titik koma, kita enter. Console.log buka kurung A tambah Oke, jika sudah, kita Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita coba jalankan. Readline 1. Readline 1.js. Kemudian kita enter.
Jadi di sini kita masukkan nilai A-nya itu sama dengan 2, kemudian kita enter. Nilai B-nya itu sama dengan 3, kemudian kita enter. Jadi hasilnya itu adalah 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul-modul readline selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parseVar. Oke, jadi kita tutup lagi halaman ini. Kita buat script file baru lagi dengan nama filenya itu readline2. Seperti biasa kita ketikkan lagi scriptnya var readline sama dengan require readline result. Kemudian kita enter. Membaca data var A sama dengan readline questions buka kurung masukkan bilangan bulat. Var B sama dengan readline dot question masukkan bilangan real. Dot log
Oke, jika sudah mengetikkan skripnya, kita kontrol S. Selanjutnya kita coba jalankan. Node.js spasi nama file readline2.js lalu kita enter. Oke, kita akan memasukkan bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3. Kita enter, bilangan realnya itu 1, 2, 3 di koma 4, 5, 6, lalu kita enter. Jadi tipe A itu jadi sebelum konversi tipe data tipe A itu string, tipe B string. Setelah dikonversi tipe data tipe A number, tipe B juga number. Oke, sekian untuk penjelasan tentang perintah-perintah dasar dalam bahasa JavaScript atau HTML script 6.